Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 44 Melihat Keajaiban Datang. Kedua tangan dokter kembali menerima alat kejut tersebut, dan perawat sudah memutar mesin ke angka yang diminta oleh dokter. Dalam hati sang dokter melafazkan doa untuk keselamatan pasiennya. Minggir, 1, 2, tembak. Kata sang dokter agar semua orang tidak mendekat. Suara irama monitor detak jantung Rafael yang hampir saja tak terdengar sekarang mulai terdengar, grafiknya juga mulai naik. Alhamdulillah. Ucap serempak dokter dan perawat yang ada di ruang operasi. Ada kelegaan di hati mereka setelah berjuang mengembalikan denyut jantung Rafael. Ruang intensif. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan kepada Ayasha. Terpaksa gadis itu diberikan obat penenang oleh dokter. Saat dia sudah tersadar dari pingsannya. Apalagi Ayasha malah menangis histeris. Sekarang gadis itu kembali terlelap dalam tidurnya. Mama Nia dan Papa Tisna masih setia menemani anaknya. Dan belum mendengar kabar terbaru Rafael. Masih di dalam lorong ruangan intensif namun berbeda kamar. Terbaringlah Delia yang sudah menjalankan operasi. Wanita itu mulai mengerjapkan kedua netranya. Tidak ada satupun yang menemaninya. Hanya perawat yang kebetulan datang untuk memeriksa keadaan pasien. Untuk saja pihak keluarga Rafael bersedia menjadi wali. Untuk menandatangani surat persetujuan. Untuk melakukan tindakan amputasi terhadap kedua kakinya. Jika tidak segera ditindak maka nyawanya bisa menjadi taruhannya. Wanita yang sudah tidak memakai masker terlihatlah wajah buruk rupanya. Dia mulai teringat dengan luka yang ada di kedua kakinya. Delia mencoba menggoyangkan kakinya, tapi tidak merasakan apapun. Mbaknya sudah sadar? Tanya sang perawat yang datang untuk mengecek keadaan Delia. Suster, aku kok gak bisa merasakan kakiku ya? Aku gerakin gak bergerak? Tanya Delia, mulai agak cemas. Perawat melihat keadaan Delia yang seorang diri, tidak ada yang menemaninya. Lalu melihat bagian pinggang Delia yang tertutup dengan selimut. Tunggu sebentar ya Mbak, saya akan panggilkan dokter yang menangani mbaknya, biar dijelaskan. Jawab perawat sebelum keluar dari kamar. Delia hanya menjawab iya. Tapi hatinya penasaran untuk membuka selimut yang menutupi bagian pinggang ke bawahnya. Merasa lama menunggu kedatangan dokter. Disibaklah selimutnya dan melihat ada apa dengan kedua kakinya. Tidak, mana kakiku? Teriak Delia sekencang-kencangnya. Dokter dan perawat yang baru saja ingin mendatangi kamar Delia langsung berlarian setelah mendengar teriakan Delia. Delia tampak teriak histeris, sembari memukul kedua pahanya dalam pembaringannya. Mbak, sabar mbak, kata perawat berusaha menenangi Delia. Kemana kedua kakiku dokter? Teriak Delia dengan kedua sorot matanya yang menajam namun terlihat berembun. Kembalikan kedua kakiku, aku tidak rela kehilangan kedua kaki. Kalian semua benar-benar bejat.
teriak maki Delia bagaikan setan. Dokter pria itu terlihat tenang saat mendekati berangkar Delia. Kedua kaki Mbak sudah hancur saat dibawa ke rumah sakit karena kecelakaan mobil tersebut. Demi menyelamatkan nyawa Mbak, kami pihak dokter memutuskan mengambil tindakan. Harus mengamputasi kedua kaki sampai bagian atas lutut, tutur sang dokter. Wajah Delia masih terlihat memerah karena marah. Namun hatinya juga terasa sakit setelah mengetahui kehilangan kedua kakinya. Sialan, dokter bejat, umpat Delia masih belum terima keadaannya. Pria parubaya itu tersenyum melihat wanita berwajah buruk rupa. Oh iya Mbak, saya ingin sekalian informasikan. Jika nanti akan ada pihak polisi yang akan menemui Mbaknya. Menurut kabar terbaru mobil yang Mbak kendarai sengaja menabrak orang. Terlihat dari CCTV salah satu gedung yang merekam kejadian tersebut. Tutur sang dokter begitu tenangnya. Sontak saja raut wajah Delia berubah menjadi tegang dan tubuhnya kaku. Dokter mengulas senyum tipisnya. Lalu meminta perawatnya untuk memberikan injeksi obat penenang. Pihak polisi bergerak cepat dalam penyelidikan kecelakaan yang terjadi. Apalagi ada beberapa saksi, berbekal info dari saksi. Pihak polisi mencari rekaman CCTV untuk memperkuat mana yang korban mana yang pelaku. Hukuman untuk Delia sudah jelas menanti, bukan hanya kehilangan kedua kakinya. Tapi masa depannya sudah bisa dipastikan akan mendekam di Hotel Prodeo. Belum lagi penyakit kanker serviks yang dia idap. Sungguh sempurna hidupmu Delia. Keluarga Valeri sudah tiba di rumah sakit. Larissa si gadis cilik berlarian. Saat melihat Mama Rara dan Papa Stefan masih duduk di depan ruang operasi, gadis cilik itu berhamburan memeluk Mama Rara yang masih berlinang air mata. Sedangkan Valeri sepanjang perjalanan menuju rumah sakit sudah menangis. Memeluk erat Papa Stefan, membuncahkan rasa sedihnya. Satya yang berada di sana menundukkan pandangan matanya, dan turut menangis dalam diamnya. Hingga kini mereka masih belum dapat kabar terbaru tentang Rafael, yang sedang berjuang di ruang operasi. Di saat gadis cilik itu menatap pintu ruang operasi dalam pelukan Mama Rara, tiba-tiba bibir mungil Larissa tersenyum manis. Kemudian tangannya melambai seolah-olah sedang melambai ke seseorang, lalu mengerlingkan salah satu mata indahnya. Larissa mengurai pelukannya, kemudian kedua bola mata indahnya menatap dalam Mama Rara yang masih bersedih. Tangan mungil gadis kecil itu bergerak menyentuh pipi Mama Rara. Kemudian dia mengusap air mata yang membasahi pipi Mama Rara. Oma, kata Uncle jangan menangis terus. Uncle jadi ikutan sedih. Uncle minta Oma mendoakan Uncle biar bisa kembali di dunia. Dan kembali berkumpul sama kita, Oma. Ucap Larissa dengan mimik wajah yang amat serius. Sontak saja semua yang mendengar ucapan Larissa melayangkan pandangannya ke gadis kecil itu, termasuk Mama Rara. Larissa kembali menatap pintu ruang operasi yang lampunya masih berwarna merah. Uncle ada di sana, dia sedang melihat kita, Oma. Uncle terlihat tampan, dan meminta kita mendoakannya, kata Larissa.
Bulu halus mereka semua seketika merinding mendengarnya. Sontak saja Mama Rara kembali memeluk cucu pertamanya dan kembali menangis. Tangan mungil gadis itu mengusap punggung Mama Rara. "Jangan menangis lagi Oma, Uncle jadi sedih." Mama Rara berusaha menekan rasa sedihnya, agar tidak terlalu menangis meraung-raung. Walau tidak bisa dipungkiri hatinya masih gundah. 10 menit kemudian, lampu yang berada di atas pintu ruang operasi sudah mati. Dan tak lama keluarlah pria bermasker dengan pakaian berwarna hijau. Keluarga Pak Rafael. Ucap pria tersebut. Papa Stefan langsung berdiri dan menjawab. "Saya papanya Rafael, bagaimana keadaan anak saya?" Suara Papa Stefan terdengar bergetar. "Alhamdulillah berkat kuasa Allah, kami berhasil menyelamatkan Pak Rafael." Setelah sempat ada gangguan fungsi jantungnya saat selesai operasi di bagian kepalanya. Dan nanti Pak Rafael akan kami pindahkan ke ruang ICU. Untuk memantau perkembangan selanjutnya, kata sang dokter. Papa Stefan langsung meraih tangan sang dokter. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak dokter atas kerja keras. Saya benar-benar berterima kasih. Dan saya minta tolong berikan pengobatan yang terbaik buat anak saya." Ucap Papa Stefan, untuk sejenak ada kelegaan hati. "Kami hanya perantara saja Pak, hanya Allah lah yang menyembuhkan. Tapi kami akan berusaha memberikan yang terbaik," jawab dokter. "Kapan saya bisa menengok anak saya, dokter?" sambung Mama Rara. Sang dokter langsung menoleh ke arah Mama Rara. "Kemungkinan besok bisa ditengok Bu, untuk saat ini masih belum bisa. Jadi sebaiknya malam ini Ibu dan Bapak bisa beristirahat dulu. Dan jangan khawatir, kami tim dokter dan perawat akan standby menjaga Pak Rafael." Kalimat yang menenangkan dari dokter buat keluarga pasien. Karena sudah bisa dipastikan kedua orang tua tersebut sudah amat kelelahan. Lelah hati dan fisik menunggu kepastian tentang anaknya. "Tolong kabari jika terjadi sesuatu pada Rafael, dokter," pinta Papa Stefan. "Insya Allah akan kami kabari jika terjadi sesuatu. Untung saja di dekat rumah sakit beberapa meter ada hotel." Satya bergegas mengurus penginapan untuk keluarga Rafael. Karena kedua orang tua Rafael tetap ingin selalu standby jika terjadi sesuatu hal. Larissa menggenggam tangan Mama Rara saat akan meninggalkan rumah sakit. "Jangan khawatir Oma, Uncle hanya tidur sebentar," ucap gadis cilik itu. Sebelum datang ke rumah sakit, Larissa memang amat bersedih. Namun setibanya dan berada dekat pintu ruang operasi itu, rasa sedihnya semakin berkurang setelah melihat penampakan yang menyerupai uncle-nya. Sedangkan untuk keadaan Ibra, pria muda itu sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Setelah berhasil melakukan operasi pada salah satu kaki dan tangannya yang patah. Namun sayangnya tidak ada keluarga yang menemaninya. Esok hari, ruang rawat inap. Ayasha semalam sudah dipindahkan ke ruang rawat inap VIP sesuai permintaan Papa Stefan. Gadis itu sudah bangun dari tidurnya. Wajahnya amat terlihat sendu, seperti tak ada semangatnya.
Di pagi hari ini dokter yang menangani Ayasha sudah berkunjung untuk mengecek kondisi dan fungsi tubuh gadis itu, mulai dari kedua kakinya dan tangannya, serta menanyakan keluhan yang dia rasakan. Sehubungan ada luka dan bentur di kepala Ayasha, dia masih mengeluh suka sakit dan pusing. Semangat ya, jangan dibawa sedih, biar cepat sehat. Hati yang bahagia bisa meningkatkan imun tubuh, kata dokter sebelum meninggalkan ruangan. Gadis cantik itu hanya tersenyum tipis, bagaimana tidak sedih. Hatinya galau, buat berbicara saja dia tak sanggup. Pria berjas putih itu menatap lekat gadis itu sejenak. Ayo semangat ya, biar bisa menjenguk calon suaminya, kata dokter. Dokter yang menangani Ayasha dan Rafael sudah tahu jika mereka seharusnya semalam menikah, malah mengalami kecelakaan. Seketika itu juga Ayasha melayangkan pandangannya yang sempat teralihkan. Kah, calon suami saya, selamatkah, dokter? Tanya Ayasha begitu lirih. Alhamdulillah, semalam sempat kritis tapi bisa diselamatkan, jawab dokter. Kedua netra Ayasha yang sejak bangun sudah terlihat sendu, sekarang berkaca-kaca. Bisa saya melihatnya dok, saya mau bertemu dengan calon suami saya. Pinta Ayasha memohon, melihat sarapan pagi masih utuh di atas nakas. Kemudian menatap Mama Nia yang berada di sisi Ayasha. Bisa menjenguknya, tapi sebaiknya sarapan dulu lalu minum obatnya. Nanti akan saya pinta perawat menjemput untuk menjenguk di ruang ICU, pinta dokter. Ayasha menganggukkan pelan, dan meminta Mama Nia untuk menyuapinya. Akhirnya selama 1 jam Mama Nia membujuk Ayasha untuk makan sarapan paginya. Kini mau makan dengan lahapnya, demi bisa bertemu dengan Rafael. Sementara itu di ruang ICU, keluarga Rafael sudah berkumpul. Mereka tak sabar ingin bertemu dengan Rafael, terutama Mama Rara dan Papa Stefan. Pihak dokter sudah menjelaskan jika keadaan Rafael masih dalam keadaan belum sadar atau koma. Namun masa kritisnya sudah terlewati, tinggal menunggu waktu kapan Rafael akan sadar. Dan pasien hanya bisa dijenguk sebentar saja, itu pun satu persatu masuknya. Mama Rara terlebih dahulu yang masuk ke ruang ICU, sedangkan yang lainnya hanya melihat dari balik jendela besar. Hati Mama Rara begitu sedih melihat keadaan Rafael, namun sekuat tenaga dia menatap anak sulungnya. Kemudian wanita paruh baya itu mencium kening yang diperban itu, sembari membacakan doa kesembuhan. Cepat bangun nak, kami sangat merindukanmu. Kami masih membutuhkan kamu, nak, ucap Mama Rara lirih. Kedua netranya kembali menitikkan air matanya. Rasanya tak sanggup melihat begitu banyak alat kesehatan yang menempel di tubuh putranya. Mama Rara tidak tega melihat keadaan Rafael berlama-lama di ruang ICU. Amat sangat menyayatkan hati seorang ibu. Namun harus menerima keadaan yang menimpa putra sulungnya. Usai menatap sendu wajah anaknya lalu mendoakan demi keselamatan serta kesembuhan. Wanita parubaya itu memilih untuk keluar dari ruang ICU. Ternyata semua orang yang berada di luar ruang ICU sedang memeluk Ayasha, yang duduk di atas kursi roda. Satu persatu memanjatkan rasa syukur dengan keadaan Ayasha yang selamat.
Namun di baliknya terdengar rasa sedih yang masih menyelimuti keluarga Rafael. Mama Rara yang baru saja keluar dari ruang ICU pun menghampiri Ayasha dan memaksakan diri untuk tersenyum dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Alhamdulillah, kamu sudah mulai pulih. Ucap Mama Rara penuh dengan rasa kesedihan saat memeluk calon menantunya. Ayasha tak sanggup berkata-kata. Karena sesampainya dia di ruang ICU, matanya sudah tertuju pada pria yang berbaring di dalam sana. Hati gadis itu ingin sekali berteriak sekencang-kencangnya. Sanggupkah dia melihat keadaan calon suaminya? Pria yang sudah menyelamatkan dia dari maut, yang seharusnya dialah yang terbaring tak sadarkan diri di sana. Larissa yang turut kembali datang ke rumah sakit bersama Valeri. Melihat Ayasha datang, gadis kecil itu pun menghampirinya. Tante cantik, sapa gadis cantik itu sembari mengulas senyum indahnya di wajah mungilnya. Mama Rara yang masih memeluk Ayasha, melerai pelukannya sembari mengusap kedua netranya yang sedari tadi basah. Ayasha tersenyum tipis pada gadis kecil yang belum dia kenal. Namun saat melihat Larissa seperti melihat dirinya waktu masih kecil. Kenalkan Ayasha, ini Larissa anaknya Valeri, kata Mama Rara memperkenalkan Larissa. Gadis cantik itu tanpa malu-malu mengecup pipi Ayasha. Tante cantik, kenalkan aku Larissa. Sapa Larissa, sikapnya begitu manis. Ayasha mengusap rambut panjang Larissa. Kenalkan juga aku Ayasha, sayang. Jawab Ayasha, gaya bicaranya mengikuti tingkah Larissa yang masih anak-anak. Larissa menatap dalam wajah Ayasha seperti melihat ada sesuatu. Kemudian tangan mungilnya menyentuh tangan Ayasha. Tante cantik sudah ditunggu sama Uncle. Nanti kalau ketemu sama Uncle ajak Uncle pulang ya. Suruh jangan lama-lama perginya. Pinta Larissa. Ayasha terhenyak mendengar kata-kata Larissa. Namun dia menganggukkan kepalanya, paham yang dimaksud oleh gadis kecil itu. Uncle sudah merindukan Tante. Uncle sangat mencintai Tante, kata Larissa kembali. Bolehkah kali ini Ayasha menangis kembali? Buliran bening itu kembali jatuh dari ujung ekor matanya. Bibirnya sudah bergetar, susah untuk berkata-kata lagi. Rasanya beban yang dia hadapi sangat berat. Lebih dari rasa saat dikhianati oleh Rafael saat itu. Karena ini menyangkut hidup dan matinya Rafael. Ayasha menarik napasnya dalam, dan membiarkan air matanya jatuh membasahi pipinya. Salah satu perawat sudah kembali dan tibalah gadis itu untuk masuk ke ruang ICU. Wangi disinfektan, obat-obatan, suhu ruangan yang dingin amat terasa. Ketika Ayasha masuk ke dalam ruang ICU, degup jantungnya pun amat cepat iramanya. Kursi roda yang didorong oleh sang perawat semakin mendekat ke ranjang Rafael. Tatapan mata Ayasha yang sudah basah dengan air mata semakin deras berjatuhan buliran bening itu setelah melihat kondisi Rafael secara dekat. Perawat yang mengantar Ayasha meninggalkannya demi privasi keluarga pasiennya. Tak kuasa sudah gadis itu menangis sesenggukan. Hatinya benar-benar sedih dan hancur seketika. Dan di waktu bersamaan gadis itu menyentuh tangan Rafael.
Om Rafa. Lidahnya terasa keluh ketika ingin berkata-kata. Yang ada gadis itu menelungkupkan wajahnya di atas tangan pria itu. Hingga tangan Rafael basah kena air matanya. Sejenak dalam waktu beberapa menit ruang ICU terdengar suara isak tangis Ayasya. Setegar-tegarnya orang jika sudah berada di ruang ICU. Pasti akan rapuh melihat kondisi pasien apalagi jika pasien itu keluarga sendiri. Aku tak sanggup melihatmu, Om. Kata Ayasya dalam isak tangisnya. Ayasya memberanikan diri untuk menarik wajahnya dari telungkupnya di atas tangan besar pria itu. Kemudian mencoba menegarkan dirinya sendiri. Untuk bisa menatap wajah dan badan Rafael yang sudah dipenuhi alat penunjang. Agar tetap hidup dalam pembaringannya. Tak lama gadis itu pun mencoba berdiri dari kursi rodanya. Agar bisa lebih dekat dengan wajah pria itu. Tangannya mulai menyentuh rahang pria itu lalu mengusapnya dengan lembut. Om, apakah sekarang Om sedang menyiksa hatiku? Apakah Om sekarang sedang membalasku? Karena pergi jauh tanpa memberi kabar sama Om, gumam Ayasya. Seolah-olah mengajak bicara kepada pria yang masih betah memejamkan kedua netranya. Gadis itu mencondongkan dirinya agar lebih dekat dengan wajah pria itu. Lalu mengecup pipi Rafael dengan lembutnya. Bangunlah Om Rafael, katanya ingin menikahiku, menua denganku. Tapi kenapa masih betah memejamkan matamu? Apa Om bohong padaku? Om tidak cinta samaku? Tanya Ayasya sendiri. Ayasya menaruh wajahnya di samping wajah pria itu. Kemudian dia kembali mengecup pipi Rafael. Sembari mengusap rahang pria itu yang sudah ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Om, dengar tidak dengan suaraku? Rindukah denganku, Om? Kapan Om akan bangun? Apa perlu aku menikah dengan Kak Darial agar Om mau membuka matanya? Bisik Ayasya pas di daun telinga pria itu, terdengar agak mengancam. Tanpa sepengetahuan Ayasya, tangan kiri Rafael mulai bergerak. Ayasya mengusap air matanya kembali. Kalau Om memang berniat ingin meninggalkan aku, baiklah. Aku akan menikah dengan Kak Darial aja, tidak jadi menikah dengan Om Rafael. Gumam Ayasya sendiri. Ini kedua tangan Rafael yang mulai bergerak, tapi Ayasya tidak melihatnya. Tapi suara monitor detak jantung Rafael terdengar amat cepat. Ayasya menarik wajahnya, lalu menarik napasnya dalam-dalam ketika menatap kembali calon suaminya. Aku sangat mencintai Om Rafael. Tapi Om Rafael berniat ingin meninggalkanku. Om Rafael jahat. Kalau begitu jangan pernah Om bilang cinta sama aku, jangan melamar aku. Kalau begitu besok aku menikah sama Kak Darial aja. Jika Om Rafael benar-benar ingin pergi jauh, teriak Ayasya sembari menangis, dan menahan rasa sesak di dadanya. Kedua bola mata Rafael terlihat bergerak ke kanan, ke kiri walau dalam keadaan terpejam. Om Rafael jahat. Besok aku akan menikah saja dengan Kak Darial, teriak Ayasya frustasi. Terbukalah kedua mata pria itu. Tubuh Ayasya pun tiba-tiba bergetar melihat kedua mata Rafael terbuka. Dokter jaga ICU yang kebetulan melihat, langsung masuk ke ruang ICU bersama perawat.
Kedua bola mata pria itu terlihat iris matanya tertuju kepada Ayesha. Dan tiba-tiba saja kedua bola mata pria itu berkaca-kaca. "Oh, Om Rafael," panggil Ayesha pelan. "Sebentar ya Mbak, pasien akan kami cek terlebih dahulu keadaannya." Minta dokter yang bertugas. Ayesha menurut dan kembali duduk di kursi roda. Lalu sang perawat membawanya keluar ruangan terlebih dahulu. Semua orang yang melihat dari luar jendela tampak menangis terharu dan menanti kabar baik. Benar dugaan Larissa, jika tante cantiknya lah yang mampu membawa angkelnya kembali dari perjalanannya. Mama Rara dan Papa Stefan langsung memeluk calon menantunya. Dan sama-sama menangis haru setelah melihat keajaiban datang. Rafael sudah terbangun dari komanya. Hampir 1 jam Rafael masih didampingi oleh beberapa dokter spesialis di dalam ruang ICU. Untuk memeriksa keseluruhan fungsi tubuhnya, terutama bagian kepala. Beberapa alat yang menempel di beberapa bagian tubuhnya sudah ada yang dilepas. Namun untuk mendeteksi jantungnya masih menempel di bagian dadanya. Masker oksigen yang menutupi bagian hidung dan mulutnya sudah digantikan dengan selang oksigen. Sedikit demi sedikit sang dokter mengajak Rafael untuk berbicara dan menanyakan siapa namanya. Walau Rafael masih terbata ketika berbicara. Namun pria itu masih ingat dengan namanya sendiri dan siapa nama kedua orang tuanya. Dokter amat bersyukur jika Rafael tidak mengalami gangguan fungsi otak. Padahal dari hasil MRI terlihat ada benturan di kerangka kepalanya, yang biasanya akan berdampak pada fungsi otaknya. Sedangkan fungsi kedua tangannya bisa digerakkan walau masih lemah. Tapi untuk salah satu kakinya memang tidak bisa bergerak karena mengalami patah tulang. Salah satu dokter yang ada di dalam ruang ICU keluar untuk menemui keluarga Rafael. Mama Rara dan Papa Stefan sudah pasang badan di depan pintu ruangan. Dengan keluarga Pak Rafael, tanya sang dokter yang baru saja keluar. Iya dokter, kami berdua orang tua dari Rafael. Bagaimana dengan keadaan anak saya, dokter? Cecar Papa Stefan, sudah mulai penasaran. Alhamdulillah sudah sadar dari komanya. Setelah kami melakukan pemeriksaan fungsi dari bagian kepalanya tidak mengalami amnesia. Kemudian bicara tidak peluh, normal namun masih terbata-bata. Sedangkan fungsi kedua tangan normal, sedangkan untuk kaki yang seperti Bapak Ibu ketahui. Jika kaki kanannya mengalami patah tulang, ungkap sang dokter, menjelaskan dengan detailnya. Bersambung.